TikTok haram. Kata siapa? TikTok, menurut saya ya, ini adalah penjelasan saya tentang kalau ada orang yang berpikiran bahwa TikTok itu haram. Bagi saya, TikTok adalah sama seperti benda-benda lain, alat-alat lain gitu ya, sama seperti memang ciptaannya manusia gitu ya, artinya dibuat oleh manusia. Nah, dari TikTok ini adalah saya beranggapan bahwa TikTok seperti saya contohkan ya, semua platform, semua benda netral. Saya contohkan pisau. Pisau itu sebenarnya adalah benda netral ya. Tapi si pisau ini bagi pengguna yang tepat, menggunakan yang tepat, itu bisa bermanfaat dan positif, seperti untuk memasak ya, kemudian memotong daging gitu ya, untuk memasak ya, kemudian untuk memotong bawang, sayur-sayuran, dan alat potong lainnya, memotong lainnya maksudnya ya, itu kan positif ya. Namun jika si pisau ini digunakan untuk hal yang negatif seperti membunuh ya, melakukan hal-hal kejahatan, menodong, itu kan negatif ya. Di situ nilai haramnya dan nggak boleh ya teman-teman ya. Tapi selama benda pisau tadi digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk sesuai dengan kebutuhan yang baik, itu ya boleh jadi halal kan teman-teman ya. Sama dengan TikTok, sama dengan Instagram, sama dengan YouTube, WhatsApp dan sebagainya. Jika digunakan dengan baik, itu artinya akan membuat suatu kebaikan juga. Contoh misalkan TikTok menjadi halal atau baik ketika digunakan untuk misalkan menebarkan manfaat kebaikan, berdakwah, menyampaikan kebenaran, mengedukasi, belajar, memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik. Pertama, dia akan mendapatkan pahala jariah ya, akan terus mengalir ketika berbuat kebaikan di suatu platform atau di TikTok tadi. Setiap orang yang menontonnya kemudian dia berubah, kemudian dia mendapatkan suatu ilmu, menjadi kepintaran, akan menjadi pahala ya. Itu jadi nilai positif TikTok itu. Namun ya, akan menjadi haram ketika orang-orang menggunakan TikTok hanya untuk hiburan yang nakal ya, seperti berjoget-joget, menebarkan aurat ya, kemudian orang-orang menjadi pikirannya nafsu ya, nafsu yang tidak baik ya, kemudian akhirnya dari situ muncullah kejahatan seperti pemerkosaan dan lainnya. Disitulah nilai haram ya teman-teman. Jadi TikTok dan sejenisnya adalah sebenarnya adalah netral. Bagaimana sih penggunanya itu? Jadi kalau teman-teman nggak mau ngelihat yang kurang baik seperti tontonan yang mengumbar aurat gitu ya, skip aja gitu. Tonton aja, pilih-pilihlah yang positif. Misalkan melihat ceramah, berdakwah tentang ilmu, kreativitas dan sebagainya. Karena di TikTok juga algoritmanya adalah ketika teman-teman itu melihat yang misalkan contoh dakwah, dia akan memunculkan rekomendasi-rekomendasi tentang dakwah, ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang lainnya. Jadi apa yang kita lihat adalah itu yang akan direkomendasikan oleh TikTok. Sama juga dengan YouTube, Instagram ya, itu sama ya teman-teman. Kalau digunakan dengan baik ya insya Allah jadi kebaikan. Kalau digunakan untuk yang buruk ya jadi buruk juga, jadi negatif gitu ya. Semua hal tergantung kitanya. Batu itu kan bagus ya buat bangun rumah, untuk menumbuk dan sebagainya ya. Tapi kalau batu dilempar ke orang itu jahat, jadi ini negatif juga, sama kayak gitu. Jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah TikTok, aplikasi TikTok, YouTube, WhatsApp, semua hal-hal di dunia ini ya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Karena ini adalah media, di mana TikTok itu media sosial yang bisa menghubungkan ke seluruh banyak jangkauan ya. Jadi nilai plusnya adalah ketika kita menebarkan kebaikan, dakwah, kita banyak ditonton oleh orang-orang. Akhirnya yang orang lain belum tentu bisa ketemu dengan kita atau tidak bertemu dengan langsung gitu ya, kita bisa membuat video
yang bermanfaat, yang baik, kemudian mereka tonton, mengambil manfaatnya. Di situ kita orang yang nonton mendapatkan ilmu, yang membuat video itu mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai walaupun dia meninggal ya, insya Allah pahalanya mengalir gitu. Dan yang mengeserkan juga, yang share gitu, yang membagikan dapat pahala yang sama insya Allah, karena setiap kebaikan yang disebarkan akan mendapatkan suatu kebaikan juga dengan pahala yang sama insya Allah. Jadi ya baik lagi teman-teman ya, bagaimana kita menggunakan media sosial tadi. Jika menggunakan dengan baik maka akan mendapat kebaikan, jika digunakan untuk yang keburukan atau yang negatif maka akan muncul yang negatif. Jadi teman-teman bijaklah dalam menggunakan media sosial, jangan salahkan TikToknya, jangan salahkan YouTube-nya, jangan salahkan Instagramnya, jangan salahkan pisaunya, salahkan kita sendiri bagaimana kita menggunakan itu. Salahkan orang lain yang dia menggunakannya. Oke? Bijak dalam menggunakan sosial media. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengambil kesimpulan yang baik. Ambil baiknya, jauhkan yang buruknya, atau tinggalkan yang buruknya maksudnya ya. Oke, sampai ketemu lagi dengan catatan Gaipul. Terima kasih teman-teman.